Kita akan baca Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10 kita akan membaca dari BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Oke, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami hanya 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi hanya kesukaran dan penderitaan yang kami dapat. Sesudah hidup yang singkat, kami pun lenyap. Kalau versi terjemahan barunya yang biasa kita pakai adalah masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. 3 tahun yang lalu, persis bulan Mei juga, dalam waktu 8 hari, saya 6 kali mengunjungi 5 rumah duka. 8 hari, 6 kali mengunjungi 5 rumah duka yang berbeda-beda. Untuk menghibur keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan. Kehilangan salah satu anggota keluarga mereka kasihi. Pada bulan yang sama juga, saya 2 kali itu mengunjungi 2 rumah sakit berturut-turut. Alangkah banyaknya orang sakit dan orang susah di dunia ini. Tapi kita mungkin tidak akan bisa tahu kalau kita tidak mengunjungi tempat-tempat seperti yang demikian. Nah, menurut Mazmur 90 ayat 10, masa hidup manusia itu adalah 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Nah, perhatikan bahwa yang mengarang ini namanya adalah Musa. Musa itu tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa tidak ada manusia yang umurnya melebihi 80 tahun. Jelas sekali karena dia sendiri saja umurnya lebih dari 80 tahun. Dia meninggal umur 120 tahun. Dia juga tidak mengatakan bahwa tidak ada manusia yang meninggal sebelum umur 70 tahun. Bukan demikian. Dia hanya mengatakan bahwa umur manusia itu ada batas. Ya. Baik itu 70 tahun atau 80 tahun, ya, ataupun barangkali di usia yang lain. Terus dalam umur manusia yang 70 atau 80 tahun itu, apa sih yang bisa dia banggakan? Kekayaannya? Ketenarannya, kedudukannya, bukan semua itu menurut pemazmur ini, menurut Musa ini. Menurut dia, kebanggaan manusia itu yang bisa dia banggakan. Isi daripada hidupnya itu sebenarnya apa saja sih? Kesukaran dan penderitaan. Hanya 2 itu saja. Ya. Jadi bahkan yang terbaik dalam hidup kita pun ternyata hanyalah kesukaran dan penderitaan. Kalau saudara tidak percaya, saya kasihkan beberapa contoh. Abdul Rahman yang ketiga adalah penguasa Cordoba pada abad ke-10. Daerah Spanyol, Cordoba itu. Saudara perlu tahu bahwa zaman-zaman itu, Spanyol itu ada di bawah kekuasaan daripada para sultan. Ya. Jadi Abdul Rahman ini penguasa Cordoba, dan dia hidup dalam kemewahan yang semewah-mewahnya. Kekuasaannya mutlak. Nggak ada yang berani menjawab dia. Dia ngomong A adalah A, dia ngomong B, kata-katanya adalah hukum. Inilah penilaian Abdul Rahman tentang kehidupannya. Saudara dengarkan baik-baik kata-kata orang tua ini. Setelah dia tua, dia berkata demikian. Saya telah bertata lebih dari 50 tahun. Jadi naik tatanya aja lebih dari 50 tahun. Asumsi kita dia mestinya di atas 70 tahun. Saya telah bertata lebih dari 50 tahun dalam kemenangan dan damai. Dicintai oleh rakyat, ditakuti oleh musuh, dihormati oleh sekutu. Kekayaan dan kehormatan, kekuatan dan kenikmatan tersedia kapan saja untuk saya, dan tidak ada berkat dunia yang tidak saya dapat. Saya telah menghitung baik-baik jumlah hari di mana saya mengalami hari yang benar-benar murni kebahagiaan. Saya telah menghitung baik-baik jumlah hari di mana saya mengalami hari yang benar-benar murni kebahagiaan. Jumlahnya hanya 14 hari. Hanya 14 hari dari umur 70 tahun itu yang dia bilang murni, saya betul-betul bahagia. Saudara-saudara pernah dengar istilah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu adalah semacam gangguan mental yang setelah habis orang mengalami stres, maka namanya post-stress. Itu PTSD. Di mana-mana orang sering dengar itu. Ini pernah dengar nggak POSD? Apa itu POSD? P
POSD adalah Post-Olympic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca Olimpiade. Ini adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh para peserta Olimpiade. Kenapa bisa demikian, saudara-saudara terkasih? Saya baca artikel tentang hal ini, artikel panjang sekali di majalah The Atlantic. Sebelum ikut Olimpiade, katanya, para peserta itu berlatih keras sekali selama bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Meninggalkan keluarga, sekolah, teman, dan kenyamanan. Ya, memaksa tubuh sampai hampir di luar batas kemampuan. Menahan berbagai kesakitan dan penderitaan demi ikut Olimpiade, kalau bisa menang Olimpiade. Sebagian mereka akhirnya menjadi juara. Wajah, nama mereka terpampang di TV dan di koran di seluruh dunia. Nama terkenal dicari orang di mana-mana, semua orang memerlukan tanda tangan mereka dan minta foto. Setelah Olimpiade selesai, tidak lama kemudian beberapa peserta Olimpiade ini mengalami gangguan mental, ya, gangguan kejiwaan yang namanya POSD tadi itu, Post Olympic Stress Disorder. Nah, kalau kalah dan stres masih bisa dimaklumi. Tapi ternyata pemenang medali emas pun ternyata mengalami stres dan depresi ini. Termasuk ada satu orang yang Phelps yang memenangkan 7 atau 8 medali emas, saya lupa, ya. Dan mereka semua alami, setelah Olimpiade berlalu, mereka semua alami gejala-gejala tekanan kejiwaan atau stres, beberapa antaranya itu depresi. Ya. Kenapa? Karena mereka itu terkenal hanya 10-15 menit. Setelah mereka kembali ke negara mereka, ternyata hidup yang semula heboh-heboh gitu, tiba-tiba jadi rata saja, biasanya, dan mereka nggak bisa handle. Itu bahkan pemenang Olimpiade yang semua orang kagumi. Tetap saja mereka mengalami depresi. Hal yang sama dialami oleh para pesohor, para selebriti, dan para milioner. Saudara-saudara, saya punya list daftar para bintang film Hollywood yang hidup dalam kecemasan, dalam depresi, dan stres berat sekali. Kekayaan dan ketenaran mereka itu tidak ada artinya. Yang namanya, nona saya lupa, namanya Kylie Jenner. Ya, Kylie Jenner itu adalah menurut Forbes itu wanita entrepreneur pertama yang punya harta ada $1 miliar. Alangkah kayanya dia. Setiap pagi dia bangun, dia bilang, saya stres, depresi. Karena saya tahu di internet pasti ada orang maki saya. Dan dia bilang, saya nggak tahan, saya mesti lihat orang maki saya apa. Supaya saya tahu itu bikin hancur hidup saya. Orang itu hidup, kelihatannya bahagia, tapi setiap pagi dia bilang, saya bangun dengan stres berat sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, hidup berlalu buru-buru. Dan kita hilang dari bumi ini, ya, bahkan dari ingatan manusia. Orang lupa. Ya. Coba saya mau tanya saudara ya. Saudara coba sebutkan nama kakek dari kakek saudara. Umur berapa orang yang meninggal? Ya. Dari 100 orang yang tanya pertanyaan ini, belum tentu ada satu di antaranya bisa menjawab. Itu keluarga sendiri loh. Ya. Barangkali saya tanya papa dari kakek aja, saudara sudah lupa. Nggak bisa ingat sama sekali. Benar? Ya nggak? Benar nggak? Coba tanya. Papa dari engkongmu. Ya. Sebagian mungkin masih ingat, sebagian nggak tahu sama sekali. Apalagi kalau kakek dari kakek, lebih lagi. Tanpa buka Google ya, tanpa Google, tanpa buka buku. Saya mau tanya, siapa nama Perdana Menteri pertama Indonesia dan Perdana Menteri terakhir di Indonesia? Siapa namanya? Belum tentu satu di antara 10 orang bisa jawab. Saudara-saudara sekalian, orang lupa sama kita. Ya. Nah, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak boleh berharap hidup akan bebas dari yang namanya masalah atau tekanan. Banyak orang Kristen mengharapkan demikian ketika ikut Yesus. Mereka percaya semua kuman dan virus akan kabur kalau lihat saya. Ya, belum tentu. Ya, nggak selalu demikian. Bisa terjadi, bisa tidak. Maksud saya, nggak harus, nggak pasti. Mereka berkeyakinan bahwa banjir nggak akan berani masuk rumah mereka. Banjir kalau datang di rumah mereka, stop. Kenapa? Rumahnya Sukirno, belok kiri. Ya. Nah, mereka percaya doa apapun juga dikabulkan. Hidupnya itu bahagia, kaya raya, matinya umur tua, udah gitu masuk surga lagi. Nah, semua ini menurut saya adalah akibat dari membaca Alkitab sepotong-sepotong. Akibat dengar khotbah yang ngambil sepotong-sepotong. Sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia itu bergumul dengan masalah dalam hidup ini. Hanya bentuknya itu beda-beda saja. Ya, yang satu bergumul dengan masalah keuangan,
yang satu masalah kesehatan, yang lain lagi masalah keluarga rumah tangga, yang satu masalahnya kelihatan sekali, yang satu lagi bergumul sama beratnya, tapi tidak kelihatan bergumul. Yang satu bisa hadapi masalahnya dengan baik, yang satu lagi jatuh bangun. Yang pasti, semua orang bergumul dengan masalah dalam hidup ini. Anda kalau lihat Instagram, Anda nggak akan percaya. Di Instagram semua orang cantik, semua orang ganteng, semua orang enak, semua orang bahagia. Itu di Instagram. Ya. Nah, kenyataannya dalam hidup ini semua orang punya masalah, semua orang bergumul. Ya, saya punya masalah, kita semua bergumul. Ya, baik saudara sekalian, orang jahat, orang baik, orang tua, orang muda, orang cantik, orang jelek, kulit terang, kulit gelap, polisi atau penjahat, pos atau karyawan, pendeta atau jemaat, saudara-saudara sekalian, pergumulan pendeta itu menjadi lebih berat. Kenapa? Karena pendeta dianggap orang yang lebih rohani, dekat sama Tuhan. Karena itu harusnya dia nggak punya masalah. Kalau dia punya masalah, jangan-jangan dia nggak dekat sama Tuhan lagi. Ya, itu demikian pandangan orang. Padahal dekat dengan Tuhan bukanlah jaminan hidup kita nggak ada masalah, saudara-saudara sekalian. Oke. Pendeta juga dianggap orang kuat, paling banyak tahu tentang firman Tuhan. Ya, paling nggak dibandingkan sama jemaat lah ya. Karena itu harusnya kalau hadapi masalah dia paling jago. Belum tentu juga. Ya. Pendeta itu dianggap paling tahu, ya sudah banyak pengalaman, paling tidak dalam konseling jemaat yang bermasalah, sehingga harusnya dia lebih siap hadapi masalah. Ini ada benarnya juga sih. Tapi pendeta kan juga manusia, dia nggak selalu siap setiap saat. Sudah gitu pendeta nggak boleh cerita lagi ke jemaatnya. Dia cerita lagi, jemaatnya bisa protes lagi. Ya. Demikianlah seorang hamba Tuhan menanggung masalah hancur-hancuran, tapi seringkali tidak ada yang tahu atau tidak ada yang mau tahu. Dan dia nggak bisa bagi bebannya. Nah, saudara mungkin bertanya, tapi Pak, bukankah dia punya Tuhan? Tuhan itulah yang menang, yang bisa tempat dia mengadu. Memang benar, saudara benar sekali. Ya, Tuhan itu mesti tempat pelarian kita. Tapi bukanlah tanpa alasan Alkitab atau firman Tuhan meminta kita untuk mengaku dosa di hadapan manusia. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ada hal tertentu yang Tuhan kerjakan melalui manusia. Ini bukan karena dia tidak sanggup, tapi dia punya alasan-alasan tertentu yang hanya diketahui oleh dia saja. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat Adam lagi sendirian, dia berkata demikian, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagi dia. Ya, dia nggak bilang bahwa kan ada saya, sudah cukup lah, nggak perlu yang lain. Nggak demikian loh. Allah sendiri berkata, manusia itu nggak cukup kalau dia sendirian, dia perlu orang lain. Jadi saudara terkasih, saya bukan mau anggap remeh masalah orang. Tapi saya punya saran kepada beberapa kita yang sedang bergumul dengan berbagai masalah. Setelah mendengar keluh kesah ratus-ratusan orang, setelah saya mencoba belajar memahami jiwa manusia, dan setelah membaca Alkitab, saudara-saudara sekalian, saya pengen kasih saudara beberapa pedoman. Nomor 1, jangan anggap Anda satu-satunya orang susah di dunia. Kalau Anda mesti tahu begini, oke? Ya. Apa kata firman Tuhan? 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 9. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Banyak orang punya penderitaan yang sama. Itu yang pertama ya. Jangan anggap Anda satu-satunya orang susah di dunia. Nomor 2, jangan anggap masalahmu atau kesusahanmu paling berat sedunia. Nggak ada duanya di dunia. Jangan anggap demikian. Memang pergumulanmu berat, tapi banyak orang alami hal yang sama. Ya. Dan bukan yang paling berat di dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara mau tahu ada banyak lagi orang lebih susah daripada kita. Nomor 3, jangan anggap bahwa masalahmu akan terus ada, alias nggak pernah selesai. Setiap masalah itu punya umur, saya pernah ngomong di sini. Ada masalah yang umurnya cuma 1 jam saja, ya jalan macet, 1 jam lagi sudah
lancar. Ada masalah yang lamanya itu 1 malam, namanya banjir. Malam ini banjir, besok sudah selesai. Ada masalah yang umurnya itu adalah 1 minggu, salah potong kuku, ya, ada tunggu minggu depan perbaikilah. Ada masalah yang bertahannya itu 1 bulan, salah potong rambut, ya udah tunggu sebulan ya, selesai masalah itu. Ada masalah yang 1 tahun, saudara sekalian, yang nggak naik kelas itu ya, tahan tunggu 1 tahun. Ada masalah tertentu yang bertahannya itu bisa lama sekali, iya, tapi semua masalah itu akan ada ujungnya, akan selesai. Masalah yang tidak pernah selesai cuma 1, kalau saudara-saudara kita boleh pilih juru selamat. Nah, jangan anggap bahwa Tuhan tidak mau atau tidak bisa menolong keadaanmu. Tuhan tidaklah sekerdil itu atau selemah itu. Kalau dia belum menolong kita, pasti itu karena dia punya rencana yang lain dalam pergumulan kita ini. Nah, sebaliknya jadi saya ulang sekali lagi ya, saya punya 5 poin. Nomor 1, jangan anggap Anda satu-satunya orang susah di dunia ini. Nomor 2, jangan anggap masalahmu adalah paling berat di dunia ini. Atau nggak ada duanya di dunia ini. Nomor 3, jangan anggap bahwa masalahmu akan terus ada alias nggak akan pernah selesai. Nomor 4, jangan anggap pergumulanmu itu adalah akhir segala-galanya. Hidup tidak sesempit itu bukan akhir segala-galanya. Nomor 5, jangan anggap bahwa Tuhan tidak mau atau tidak bisa menolong keadaanmu. Ya, itu dia. Oke? Ya. Nah, sebaliknya, ketika saudara sedang punya masalah, ini anjuran saya, lakukanlah 7 langkah ini. Oke? Lakukan 7 langkah ini. Oke? Langkah 1, saudara mesti berdoa. Ketika Tuhan Yesus lagi ada masalah, pergumulan berat sekali di Taman Getsemani, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kan? Ya, dia berdoa. Ya. Dan dia mengajak murid-muridnya itu berdoa. Ketika dia berdoa, malaikat dari surga diutus untuk menguatkan dia. Jadi apabila Anda ingin terima kekuatan, berdoalah. Kalau Anda hadapi sesuatu gunung di depanmu atau pintu tertutup di depanmu, berdoalah. Sebab berdoa itu adalah memanfaatkan kuasa sorga untuk turut bekerja untuk dalam masalah kita. Yaitu kekuatan doa. Ya. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7, Mazmur 18 ayat yang ke-7, ya. Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat 7, ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu kemudian Yakobus 5 ayat yang ke-13. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi inilah anjuran Alkitab. Kalau engkau hadapi kesusahan, berdoalah. Kalau engkau dalam keadaan kesesakan, berdoalah. Kalau engkau dalam satu pergumulan, berdoalah, 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 berdoalah. Berdoa itu adalah memanfaatkan kuasa yang di luar kita, kuasa surga untuk bekerja dalam situasi kita. Ya. Nah, jadi nomor 1, berdoalah. Ya. Nomor 2, kadang-kadang kita perlu berpuasa. Kadang-kadang, tidak selalu. Terkadang diperlukan dalam situasi tertentu. Puasa adalah tanda keprihatinan. Puasa adalah tanda kesungguhan hati. Tapi puasa bukanlah untuk ngancem Tuhan. Puasa itu bukan bilang gini, pokoknya saya nggak mau makan, sampai pokoknya Tuhan dengerin doa saya nggak mau makan, saya mogok makan. Itu memang mogok makan, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi, 1, doa, kedua, berpuasa untuk situasi tertentu. Nomor 3, saudara mesti percaya. Jadi saudara berdoa dengan percaya ya. Ada orang berdoa tanpa percaya, tanpa iman. Dalam doanya dia menceritakan masalahnya sedemikian rupa sehingga masalahnya menjadi luar biasa. Luar biasa besar, luar biasa beratnya, luar biasa rumitnya. Dia bikin sedemikian rupa, ini rumitnya bukan main. Padahal doa kita haruslah doa orang beriman, kan begitu?
Setelah kita menceritakan masalah kita menyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Kita menyatakan keyakinan kita akan kemahakuasaannya di dalam hidup kita. Ya, sebesar-besarnya masalah saya, Tuhan lebih besar daripada masalah saya. Jadi ketika saya berdoa dengan iman percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong saya, Tuhan pasti akan membukakan jalan keluar buat saya. Itu doa orang yang beriman. Jadi saudara suatu berdoa, kadang-kadang perlu berpuasa, saudara-saudara mesti beriman dan percaya. Nah, iman ini kadang-kadang kebenturnya itu sama yang namanya fakta atau realita. Nah, saudara terkasih, begini, saya pernah ngomong di sini bahwa iman itu tidak menyangkal realita. Realita adalah realita, fakta adalah fakta. Iman hanya menyangkal satu saja. Iman hanya menyangkal kalau dikatakan fakta dan realita nggak bisa berubah. Itu yang disangkal oleh iman. Iman mengatakan kalau saya berdoa, terjadi sesuatu. Maka saya ulang tadi Yakobus 5, ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar itu, kalau berdoanya itu nggak yakin, itu nggak besar kuasanya. Doa orang benar itu hanya besar kuasanya kalau dia berdoa dengan yakin, dengan percaya, dengan beriman. Saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi, itu yang harus kita miliki. Berdoa dengan iman percaya. Wujudnya apa sih? Wujudnya apa? Kalau dikatakan bahwa saya ini berdoa, saya ada iman. Mari kita baca kata-kata Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11, itu di situ itu Tuhan Yesus itu bicara setelah dia lakukan satu hal yang saudara banyak sekali bertanya. Dia mengutuki pohon ara. Ya. Setelah demikian, maka kemudian Tuhan Yesus itu berkata demikian. Ya, saya bacakan ayatnya saudara sekalian ya. Markus pasal yang ke-11. Oke. Di ayat yang ke-20 sekian. Ya. Oke. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Iman. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita mesti percaya. Oh, kalau saya doa ini, kalau saya didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Mesti ada iman itu. Wujudnya apa? Wujudnya adalah ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah mendengarkan doaku dan menjawab doaku. Itu yang namanya orang beriman. Dia mewujudkannya dalam bentuk, terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, dan menjawab doa kami. Ya. Nah, itu orang beriman, saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian, nomor 4, setelah saudara tadi berdoa, saudara kadang-kadang perlu berpuasa, sudah berdoa dengan iman percaya. Nomor 4, saudara-saudara mesti berupaya. Ada kalanya setelah doa, kita disuruh diam. Kamu jangan apa-apa, kamu diam saja. Ya, tunggu lihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan. Iya, ada momen-momen seperti itu. Tapi dalam kasus-kasus tertentu yang lain, kita juga harus melakukan sesuatu sebagai tindakan iman kita. Seperti orang yang sakit lumpuh, 38 tahun lamanya di pinggir kolam Bethesda. Yohanes pasal yang ke-5. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Dan dia berkata, tidak ada orang yang dorong saya ke air itu kalau goyang. Saya nggak bisa. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudara sekalian, akankah dia sembuh?
kalau dia nggak angkat tilamnya dan nggak jalan? Akankah dia sembuh kalau dia bilang gini, wah, dia nggak tahu orang lagi lumpuh 38 tahun, masuk berdiri. Ketika dia nggak lakukan itu, nggak terjadi. Jadi ada momen-momen dalam hidup kita di mana kita mesti angkat tilam kita. Lupakan bahwa kita lumpuh selama 38 tahun lamanya dan kita berjalan. Ya. Nah, dari mana saya tahu, Pak? Kapan saya mesti diam? Kapan saya mesti bergerak? Nah, dalam doa, saudara minta petunjuk Tuhan, Tuhan saya mesti ngapain? Ya. Nah, nomor 5. Berserah. Saya ulang ya. Nomor 1. Dalam suatu situasi, saudara punya masalah. Saudara mesti berdoa. Kadang-kadang perlu berpuasa. Saudara perlu berdoa dengan iman. Saudara perlu ambil langkah-langkah iman. Tapi yang kelima, saudara perlu belajar berserah. Setelah berdoa, lakukan apa yang perlu kita lakukan. Dengan tenang kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Yaitu kita berdoa seperti Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Setelah dia meminta dan berkata, kalau boleh cawan ini lalu, terus dia berkata apa? Sekalipun demikian, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Adalah penting kita dalam doa itu bukan maksa Tuhan. Doa itu bukan ngancam Tuhan. Doa itu adalah datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan dan mengatakan, situasiku dalam keadaan susah, aku perlu pertolonganmu, aku perlu kuasamu, jikalau boleh ini aku minta. Aku minta begini, 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 begini. Sekalipun demikian, kehendakmu yang jadi. Itu doa yang berserah. Menyerahkan hasilnya dan jawabannya kepada Bapa kita. Karena kita sadar, permintaan doa kita belum tentu yang terbaik. Kita minta sesuatu lah, kita minta 5. Tapi Tuhan mungkin melihat, ini orang kalau dikasih 5 enggak bagus. Dia cukup dengan 2 saja. Tuhan kasih kita 2. Karena itu yang terbaik buat kita. Mungkin kita protes. Kenapa diminta 5 cuma kasih 2? Tapi Tuhan itu tahu, maha tahu, dia lebih tahu keadaan kita, saudara sekalian. Oke. Nomor 1 berdoa, nomor 2 kadang-kadang perlu berpuasa, nomor 3 saudara-saudara itu perlu beriman, doa dengan iman, jangan doa nggak beriman. Nomor 4 saudara perlu bertindak sesuai dengan imanmu. Nomor 5 tapi saudara juga perlu setelah melakukan semua itu saudara belajar untuk berserah kehendak Tuhan yang jadi. Nomor 6 saudara-saudara perlu bersyukur. Bersyukur itu artinya pandanglah apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Jadi jangan lihat apa yang belum diterima. Lihat apa yang diterima itu bikin orang jadi ngomel. Jadi kita perlu belajar untuk mengubah fokus kita, saudara-saudara sekalian ya. Ubah fokus kita, yaitu fokus kita itu adalah saya perlu fokus melihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya perlu fokus melihat apa yang sudah terjadi dalam hidup saya. Dan di situ saya bisa bersyukur. Nah, ketika orang dalam tekanan, bersyukur itu menolong dia memperkuat otot-otot jiwanya, sehingga bisa menghadapi berbagai tekanan yang ada. Ketika orang bersyukur, dia terima kekuatan. Nah, itu yang adalah nomor 6. Dan kita hari-hari ini perlu tambah banyak bersyukur buat kemurahan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang saudara bisa syukuri dalam hidup ini. Paling enggak saya sih bersyukur ya. Saya bersyukur bahwa pada akhirnya hari ini tanggal 13, ya 7 hari lagi saudara sekalian, tanggal 21, artinya kita sudah 2 bulan. Tiap hari secara umum kecuali hari Minggu ya, saya duduk depan handphone saya dan kemudian bicara kepada saudara sekalian. Itu memerlukan suatu stamina yang sangat amat kuat sekali untuk bisa tiap malam untuk di sini ya. Saudara-saudara sekalian. Oke, nomor 6 kan bersyukur. Oke, jadi saya ulang lagi ya. 1, saudara perlu berdoa. Nomor 2, kadang-kadang perlu puasa. Nomor 3, iman. Doanya dengan iman ya. Masukkan iman di situ. Nomor 4, saudara perlu berusaha, ambil langkah. Kadang-kadang mesti nunggu, tapi kadang-kadang mesti bertindak sesuatu. Kemudian nomor 5, saudara perlu berserah kehendak Tuhan yang jadi. Nomor 6, perlu bersyukur. Nomor 7, saudara perlu belajar untuk berbagi. Berbagi yang saya maksud adalah begini. Semua pengalaman hidup kita, terutama ketika kita dalam pergumulan, dan kemudian ditolong Tuhan, bisa menguatkan banyak orang. Jadi bagikan kisahmu dan kuatkan orang lain. Coba kita baca 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4.
2 Korintus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara terkasih, ayat ini diberikan kepada saya dalam selembar kertas ucapan turut berduka cita. Ketika anak saya satu-satunya meninggal, kejadian sekitar 26 tahun yang lalu. Yang nulis itu namanya Midas Simanjuntak, hamba Tuhan dari Charismatic Worship Service di dekat Senen itu ya. CWS. Pak Midas itu hanya kirim itu tulisan ayat tersebut dan dia nggak ngomong apa-apa. That's it. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saya aminkan ayat tersebut tanpa mengerti maksudnya. Tapi bertahun-tahun kemudian saya baru memahami dan mengerti bahwa saudara terkasih dalam penderitaan dan kesukaranmu, ketika saudara alami pertolongan Tuhan, itu menjadi satu kesaksian yang indahnya, bukan main. Dan saya tahu orang ketika bersaksi, banyak orang menceritakan tentang pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan itu sesuatu yang patut kita rayakan. Tapi ada momen-momen di mana kita menceritakan kesusahan kita, berbagi penderitaan kita, dan berbagi tentang berbagai tekanan dalam hidup kita. Dan barangkali ada orang dikuatkan karenanya. Ketika orang dengar bagaimana Tuhan menolong kita semua. Saya ditolong oleh Tuhan, saudara sekalian, sangat ditolong oleh Tuhan dalam berbagai macam penderitaan dalam hidup saya. Dari saya ketika pergi ke Jogja, dalam keadaan sakit di Jogja, ketika saya di tengah-tengah kuliah, ditolong oleh Tuhan, dibawa ke gereja, oleh pertolongan Tuhan, sampai kemudian saya ke Jakarta, saya menikah dengan kekasih saya, teman kuliah saya, Aileen, dan kami punya anak kami meninggal, saudara sekalian. Jadi saya alami berbagai hal dalam hidup ini. Dalam segala penderitaan saya itu, kalau saudara mau tahu, di situ saya mengalami yang namanya kekuatan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, terutama ketika kita ada di lembah. Ketika engkau sedang kesulitan, di situ, saudara terkasih, kita mengalami yang namanya kekuatan dari Tuhan. Karena itu jangan pernah lemah. Kuatkan dirimu, saudara-saudara sekalian. Ya, karena ketika engkau sudah menang, Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat. Ya, baik. Mari kita berdoa ya. Jadi kita semua berdoa.